Perjalanan yang melelahkan. Semoga Kaisar mau menerima. Sesampainya di sana, ia akan sangat terkejut karena apa yang ia lihat bukanlah yang ia harapkan. Setelah melalui perjalanan yang amat sangat panjang, Yuna terkejut melihat apa yang telah terjadi. Padang rumput di desa itu telah berubah menjadi medan pertempuran yang sangat amat dahsyat antara tentara Prancis dengan tentara Austria. Astaga, ada apa itu? Kenapa mereka bergeletakan? Tolong, aku tidak ingin mati di sini. Hati-hati Yuna dipenuhi perasaan yang amat sangat takut melihat ribuan prajurit tergeletak. Ada yang luka, sakit, sekarat, bahkan hingga tewas. Melihat kondisi prajurit yang seperti itu, meskipun hatinya merasa takut, Henry Dunant tetap tergerak untuk menolong para korban yang ada di situ. Saat Henry Dunant ingin mengubah desa Castellion terdapat gereja, ia ingin menjadikannya sebagai sebuah tempat untuk melakukan pertolongan. Namun, saat hendak memasukkan para korban ke dalam gereja itu, ia dihalangi oleh beberapa warga desa yang ada di sana. Permisi, kami butuh tempat untuk perawatan. Jangan memakai tempat ini. Kalian tidak layak untuk memasukinya. Tapi ini tempat kita untuk melakukan perawatan. Itu salah mereka. Kenapa mereka berperang? Sekarang mereka sekarat. Mereka akan mati semuanya. Tidakkah kau memiliki hati? Lihat, dia adalah orang yang sakit. Tapi ini adalah salah mereka, bukan salah saya. Saya tidak pernah memandang orang itu salah atau tidak. Namun, yang terpenting sekarang adalah mereka membutuhkan pertolongan. Silakan gunakan tempat ini. Mereka akan mati dan usahamu akan sia-sia. Akhirnya, warga desa itu pun meninggalkan Henry Dunant sendiri. Dunant pun bergegas membawa pasien-pasiennya ke dalam gereja itu. Dengan dibantu para warga sekitar, Henry Dunant berlalu dengan sigap melakukan pertolongan. Ia bekerja keras untuk merawat para korban tanpa pernah lelah. Bahkan, Henry Dunant dengan senang hati menuliskan pesan-pesan terakhir para korban untuk keluarga mereka tanpa berkata pada datangnya. Para kaum perempuan yang ada di desa itu juga turut membantu para korban sebagai perawat. Melihat hal itu, Henry Dunant akhirnya merasa imbang dan meminta para kaum perempuan untuk pergi pulang dan beristirahat. Tolong sampaikan pesan terakhir kepada keluargaku. Baiklah, akan saya sampaikan. Nona, istirahatlah, pulanglah. Kalian butuh istirahat. Kami akan membantu Tuhan, karena mereka semua saudara kita. Terima kasih. Tapi kalian juga butuh istirahat. Tidak, Tuhan. Mereka semua saudaraku. Bagaimana kita bisa tertidur dengan kondisi mereka seperti ini? Kami akan beristirahat setelah semuanya selamat. Ternyata, para kaum perempuan menolak ajakan Henry
rumah dan beristirahat. Mereka semua lebih memilih membantu para korban hingga para korban pulih. Waktu demi waktu mau berlalu tanpa mereka sadari tugas yang diduga dari situ telah selesai. Ia pun harus kembali ke daerah asalnya, yaitu di Jenewa, Swiss. Sekembalinya di Jenewa, Ferdinand tidak dapat melupakan kenangannya yang ia dapatkan di desa Solferino. Ia pun menuliskannya ke dalam sebuah buku yang berjudul A Memory of Solferino, atau dalam bahasa Indonesia berarti Kenangan dari Solferino. Buku A Memory of Solferino ini akhirnya terbit pada tahun 1862 dan menggemparkan seluruh Eropa. Di dalam bukunya, Ferdinand menuliskan dua gagasan, di mana yang pertama adalah agar di setiap negara dibentuk sebuah kelompok sukarelawan yang tugasnya ialah menolong para korban saat perang. Dan yang kedua adalah agar di setiap negara dibentuk sebuah kesepakatan untuk melindungi para relawan. Selanjutnya pada tahun 1863, tepatnya pada tanggal 9 Februari, Ferdinand bersama 4 warga Jenewa lainnya membentuk sebuah internasional perpaduan yang sekarang namanya menjadi ICRC atau International Comic Red Cross. 4 warga Jenewa tersebut yaitu General Dufour, Dr. Tidor, Dr. Louis Apia, dan Gustav Moynier. Terima kasih sudah datang. Saya sangat senang. Harusnya kami yang berterima kasih Bunda. Ini adalah hal yang penting dan sungguh terhormat. Saya bisa memiliki kesempatan untuk bergabung. Benar, sudah cukup kita hidup dalam keegoisan ini. Mari kita ubah kehidupan ini. Bukan hanya di negeri ini saja, tapi kita harus bisa mengubah seluruh dunia. Dengan rasa kepedulian dan rasa saling tolong-menolong antar sesama manusia, ayo kawan, kita pasti bisa melakukan ini. Dan pada tahun itu pula, yaitu di tahun 1863, konferensi internasional diselenggarakan di Jenewa dan mengadopsi lambang palang merah berdasarkan putih sebagai tanda pengenal Perhimpunan Palang Merah Internasional. Dan pada tahun selanjutnya, yaitu di tahun 1864, konferensi Jenewa yang pertama membahas mengenai perbaikan kondisi prajurit yang perang di barat. Dan sebenarnya ada 4 konferensi Jenewa. Yang pertama adalah membahas mengenai perbaikan prajurit yang perang di darat. Yang kedua mengenai perbaikan kondisi prajurit yang kapal yang karam, terluka dalam perang laut. Yang ketiga perlindungan terhadap tawanan perang. Dan yang terakhir adalah perlindungan terhadap rakyat sipil dalam masa konflik bersenjata. Luar biasa sekali ya teman-teman kisahnya. Ini tepuk tangan sekalian yang meriah untuk kita semuanya. Teman-teman di sini kira-kira udah tahu belum nih apa yang ditampilkan dari PMR tadi? Ada yang bisa jawab? Perang? Perang apa? Jadi kami dari PMR mengisahkan kisah yang berjudul Dari Solferino ke Dunia, kisah lahirnya Palang Merah. Betul banget. Siapa sangka ya Karistia, dari satu aksi kecil penuh kepedulian bisa lahir gerakan kemanusiaan yang berdampak ke seluruh dunia. Betul banget nih. Jadi buat teman-teman, semoga dari cerita yang kita belajar tadi bahwa jadi penolong itu gak harus punya gelar dan juga memakai seragam, tapi butuh hati yang peduli dan niat untuk membantu sesama. Dan itu juga yang kami terapkan di PMR. Bagi kalian yang suka tantangan, ingin belajar pertolongan pertama, peduli lingkungan, atau bahkan aktif dalam kegiatan sosial, kami butuh kalian di ekstrakurikuler PR. Karena jadi relawan itu seru, bermanfaat, dan juga penuh makna. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kegiatan kami selanjutnya.
We